wabarakatuh. Nama saya Kori Irawati Handayani dari NPM 1950261 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang dampak game online bagi para pelajar. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu game online. Nah, game online adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jenis jaringan yang digunakan biasanya berupa jaringan internet serta menggunakan teknologi seperti modem dan koneksi kabel hingga wifi atau mobile data atau yang sering kita sebut sebagai data seluler. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang dampak game online bagi para pelajar. Yang pertama yaitu dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu dampak positifnya. Nah, dampak positifnya yang pertama yaitu membuat orang menjadi pintar. Penelitian menurut Manchester University membuktikan bahwa para gamer yang bermain game selama 18 jam per minggu memiliki koordinasi yang baik antara mata dan tangan setara dengan kemampuan para atlet. Yang kedua yaitu menambah konsentrasi. Sebuah universitas di Inggris membuktikan bahwa gamer sejati mempunyai daya konsentrasi yang tinggi sehingga mampu menyelesaikan beberapa tugas. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketajaman mata. Penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak yang bermain game action secara teratur mempunyai ketajaman mata yang lebih cepat daripada anak yang tidak bermain game. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Riset di Indonesia membuktikan bahwa pria yang mahir berbahasa Inggris di sekolah ataupun universitas adalah mereka yang bermain game. Dampak yang kelima yaitu membantu bersosialisasi. Menurut beberapa profesor, dengan bermain game dapat menumbuhkan interaksi sosial antara sesama. Yang keenam, meningkatkan kinerja otak dan membantu otak dalam menyerap cerita. Bermain game yang tidak berlebihan dapat meningkatkan kinerja otak, bahkan memiliki kapasitas jenuh yang lebih sedikit dibanding belajar dan membaca buku. Dampak yang ketujuh yaitu meningkatkan kecepatan dalam mengetik. Kebanyakan game online mengharuskan pemain mengetik ketika harus berkomunikasi dengan lawan bicaranya, sehingga hal ini secara tidak langsung akan membiasakan pemain dalam mengetik. Dampak positif yang terakhir yaitu menghilangkan stres. Para peneliti di Indiana University menjelaskan bahwa bermain game dapat menundurkan ketegangan syaraf. Yang kedua yaitu dampak negatif dari game online. Yang pertama ada menimbulkan efek ketagihan, yang kedua membuat orang terisolir dari sekitarnya, yang ketiga membuat orang menjadi malas, yang keempat mengganggu kesehatan, yang kelima menimbulkan masalah psikologis apabila terlalu dipikirkan, yang keenam mengganggu kehidupan di dunia nyata, yang ketujuh pemborosan apabila kecanduan game online. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab kecanduan bermain game online. Apa aja sih penyebab yang menyebabkan bermain game online itu jadi kecanduan? Yang pertama yaitu karena game terbaru yang selalu bermunculan. Nah, kemajuan teknologi yang semakin berkembang, para developer game berlomba-lomba untuk menciptakan game terbaru yang dapat menarik para pecinta games dan memaksa calon pemain harus merogoh kocek yang cukup tinggi untuk sebuah video game saja. Yang kedua, karena faktor pertemanan. Ini ditandai seseorang yang sedang kecanduan bermain game karena memungkinkan pemain dapat bermain dengan temannya sendiri atau bahkan dengan seseorang yang tidak dia kenal. Yang ketiga, sebagai penghilang stres. Yang terakhir yaitu cara untuk mengatasi kecanduan game online. Yang pertama, miliki niat untuk berubah dan tata kembali aktivitas harian. Sematkan beberapa aktivitas harian yang menyenangkan dan bermanfaat sehingga rutinitas tidak akan membosankan, terutama di tahap-tahap awal. Yang kedua, lakukan lebih banyak hobi lainnya yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu batasi penggunaan smartphone di saat istirahat. Yang keempat, kurangi budget untuk bermain game. Game akan membutuhkan jumlah biaya di mana jumlah biaya ini tentu sangat beragam.
Kurangi budget untuk kebutuhan yang satu ini dan cobalah untuk mengalokasikan uang untuk berbagai hal lainnya yang lebih bermanfaat lagi. Yang kelima, lakukan perubahan secara bertahap. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.